Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana ingin menyampaikan tentang perbedaan antara muhkam dan mutasyabih. Nah, kalau yang pengertian muhkam secara umum berarti ayat Al-Quran yang maknanya jelas. Kalau menurut istilah yaitu suatu ungkapan yang makna lahirnya itu tidak bisa diubah atau diganti, terdapat pada Quran surat Yunus ayat 1. Kalau pengertian mutasyabih secara umum yaitu antara bisa tidaknya ayat-ayat tersebut yang maknanya belum jelas. Nah, ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat-ayat mutasyabih tersebut, yaitu antara bisa tidaknya manusia memahami atau memaknai ayat-ayat tersebut. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Kalau yang secara khususnya yaitu yang pertama, muhkam adalah ayat yang mudah dipahami, yang mudah diketahui maksudnya. Nah, kalau yang mutasyabih yaitu hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Kalau yang kedua yaitu muhkam adalah ayat yang mengandung satu segi, sedangkan mutasyabih mengandung banyak segi. Yang ketiga, muhkam adalah yang maksudnya dapat diketahui secara langsung dan tidak memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih itu tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dan yang merujuk pada ayat-ayat lain. Terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 27. Nah, contoh dari muhkam yaitu ada ayat-ayat nasikh tentang halal haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Nah, kalau yang contoh dari mutasyabih yaitu ayat-ayat mansukh, asma Allah, dan sifat-sifat Allah. Terus perbedaan pendapat dalam mengetahui mutasyabih. Definisinya yaitu definisi muhkam dan mutasyabih dalam maknanya secara khusus, yaitu perbedaan terdapat perbedaan pendapat juga terjadi dalam masalah mutasyabih, yaitu sumber pendapat ini berpangkal pada masalah wakaf. Nah, terus pendapat pertama mengatakan istinaf. Pendapat ini didukung oleh tokoh Ubay bin Ka'ab bin Ibnu Mas'ud bin Abbas, sejumlah sahabat tabi'in dan lainnya. Mereka beralasan dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang mudraknya bersumber itu dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Ayat ini menyatakan celaan terhadap orang-orang yang mengikuti hal-hal yang mutasyabih, yang menyifati sebagai orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan dan berusaha menimbulkan fitnah. Terus pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa wawu sebagai huruf athof yang dipilih dari segolongan ulama yang dipelopori oleh Mujahid. Diriwayatkan oleh Mujahid, katanya, saya telah membaca mushaf kepada Ibnu Abbas dari mulai Al-Fatihah sampai tamat. Saya pelajari sampai paham setiap ayatnya, dan saya tanyakan kepadanya tentang tafsirnya. Pendapat ini juga dipilih oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Lidah pendapat yang paling sahih, karena tidak mungkin Allah menyeru hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui maksudnya oleh mereka. Terus ini yang di sini ada kompromi dua pendapat makna tawil, yaitu dengan merujuk kepada makna tawil maka akan jelas bahwa antara kedua pendapat di atas yang tadi terdapat pertentangan karena lafaz takwil digunakan menunjukkan tiga makna. Yang pertama yaitu memalingkan sebuah lafaz dari makna yang kuat atau lajih kepada makna yang lemah atau marjuh, karena ada satu dalil yang
yang menghendakinya. Itu menurut mayoritas ulama mutakhirin. Yang kedua yaitu takwil dengan makna tafsir, menerangkan dan menjelaskan, yaitu pembicaraan untuk menafsirkan lafaz-lafaz agar maknanya dapat dipahami. Yang ketiga yaitu takwil yang membicarakan tentang substansi atau hakikat suatu lafaz. Makna takwil tentang zat dan sifat-sifat Allah ialah tentang hakikat zatnya itu sendiri yang kudus dan hakikat sifat-sifatnya. Dan takwil tentang hari kemudian itu sendiri. Ini takwil tercela. Di sini ada takwil tercela. Apa itu takwil tercela? Takwil tercela itu yaitu takwil yang memalingkan lafaz dari makna razi kepada makna rajuh, karena ada dalil yang menyertainya. Takwil seperti ini dipergunakan oleh sebagian besar ulama mutakhirin dengan tujuan untuk lebih memahami kesucian Allah dari keserupaannya dengan makhluk seperti yang mereka sangka. Dugaan ini sungguh batil karena dapat menjatuhkan mereka ke dalam kekhawatiran yang sama dengan yang mereka takuti, atau bahkan lebih dari itu. Misalnya ketika mereka mentakwilkan tangan ayat dengan kekuasaan al-qudrah dan kekuasaan al-qudrah. Maksud mereka adalah untuk menghindari penetapan tangan bagi Khalik, mengingat makhluk pun memiliki tangan. Oleh karena lafaz al-yad ini bagi mereka menimbulkan kekaburan makna yang ditakwilkan dengan al-qudrah. Terus apabila kudrah yang mereka tetapkan itu hak dan mungkin, maka penetapan tangan bagi Allah pun hak dan mungkin. Sebaliknya, jika penetapan tangan dianggap batil dan terlarang, maka penetapan kekuasaan juga batil dan terlarang. Dengan demikian, maka tidak dapat dikatakan bahwa lafaz ini ditakwilkan dalam arti dipalingkan dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh. Celaan terhadap para penawil yang datang dari para ulama salaf dan lainnya itu ditunjukkan kepada mereka yang menakwilkan lafaz-lafaz yang kabur maknanya, bagi mereka. Tetapi tidak menurut takwil yang sebenarnya, sekalipun yang demikian tidak kabur bagi orang lain. Sekian dari Ana. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Ana sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.